Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah produk lagi karya anak bangsa, yaitu karya Bosman Mardigu Sontoloyo. Ya, apa itu? Yaitu aplikasi Dinaran.id atau yang orang sering sebut aplikasi Dinaran atau singkatnya Dinaran lah. Mungkin mengambil nama dinar dari Arab gitu ya, jadi disebut Dinaran. Nah, dikatakan di sini aplikasi Dinaran.id adalah tabungan emas yang bisa dicairkan melalui seluruh ATM. Saya bingung juga ya, apakah Dinaran ini pertama kali launching, dia sudah mendapatkan izin issuer kartu ATM, karena dia bukan bank. Nah sayang, aplikasi ini launching jauh sebelum channel saya ini aktif. Oke? Jadi saya nggak bisa review pada saat Mei ini kan di launching 20 Mei 2020. Oke? Jadi di sini dikatakan, satu lagi aplikasi investasi logam mulia kembali muncul. Kali ini bernama Dinaran.id, karena websitenya namanya Dinaran.id. Pada 20 Mei 2020. Oke, menariknya, konsultan bisnis bernama Mardigu mempromosikan aplikasi yang jargon dari aplikasi ini adalah program bebas inflasi. Mardigu dalam akun Facebooknya menerangkan bahwa dengan membuka rekening Dinaran, maka nasabah bisa menarik tunai di semua ATM dan berbelanja menggunakan mesin edisi di seluruh Indonesia. Hebat ya? Kelebihan Dinaran, rupiah Anda bernilai emas. Rupiah Anda kini bebas inflasi, ujar Mardigu. Padahal kita tahu emas saja tidak kebal terhadap inflasi. Sekarang emas cenderung turun, walaupun dia sempat naik turun. Artinya emas tidak kebal inflasi. Jadi, ya sayang ya, waktu itu channel saya belum aktif, jadi saya nggak bisa komen waktu itu. Nah ini kenapa saya baru komen, oh Bapak telat, ini sudah 2 tahun yang lalu. Iya, karena banyak yang minta saya cek, wah ini menarik nih untuk saya review, walaupun sekarang sudah almarhum. Nanti kita lihat kenapa dia almarhum, makanya jangan di skip ya. Kemudian di sini, namun di kolom komentarnya Facebook Mardigu banyak pertanyaan. Misalnya Resa menanyakan apakah ini XAU_IDR. Nah kalau orang yang suka trading emas tahu lah ini XAU_IDR itu pasangan antara emas dan Indonesian rupiah ya. Atau seperti forex gitu ya. Grafiknya seharusnya candlestick katanya ya. Jadi bisa tahu analisa kapan waktu yang tepat untuk beli emas. Emas fisiknya di mana? Apakah bisa dijadikan alat pembayaran? Ya, Resa bertanya. Kemudian ada juga akun Facebook Sofyan Sauri juga menanyakan apakah sudah mendapat izin OJK dan ada jaminan dari LPS. Karena kan kalau dia sifatnya tabungan, artinya dia menyelenggarakan aktivitas bank. Setidaknya dia harus punya izin bank. Iya dong, apalagi bisa narik di ATM. Oke? Nah, ada nggak jaminan di LPS? Karena kan jaminan LPS maksimum hanya menjamin misalnya 2 miliar ya. Kalau orang taruh emasnya lebih dari 2 miliar, kalau kenapa-napa dijamin nggak sama LPS kan begitu. Kemudian ada juga Hananto Dewe berpendapat selama tidak pegang emas fisik, cuma kartu doang, ya sama saja katanya. Kemudian mengutip di situs Dinaran, aplikasi ini soft launching pada 20 Mei 2022. 2020. 2 tahun lalu lah ya. Aplikasi dibawa PT Cipta Lintang Ajidana berkantor di STC Senayan. Kalau Anda pergi ke STC Senayan, sekarang sudah tidak ada lagi kantornya. Nantilah kita bahas kenapa sudah tidak ada kantornya lagi. Dalam keterangannya bahwa Dinaran.id sebuah aplikasi karya anak bangsa untuk transaksi jual beli emas secara digital yang terkoneksi dengan sistem gerbang pembayaran nasional dengan mengedepankan kekuatan rupiah. Bingung juga saya apa hubungannya emas dengan kekuatan rupiah. Yang saya pernah dengar seakan-akan setiap kali Anda
taruh rupiah Anda itu dikonversi jadi emas, seakan-akan Anda punya saldo dalam bentuk emas. Gitulah, tapi emasnya bukan emas fisik ya. Kemudian, di mana pada saat Anda memiliki akun dinaran, maka setiap rupiah Anda ada emas senilai uang Anda. Ya itu sama aja lah, ini kan cuma bahasa promosi marketing. Seakan-akan ini adalah aplikasi beli emas lah sebenarnya. Tapi aplikasi beli emas Anda bisa narik duitnya di ATM. Menarik ya. Karena memang setiap rupiah yang Anda transaksikan adalah untuk membeli emas. Kenapa sih susah-susah bilang aja ini aplikasi jual beli emas gitu ya? Kenapa dia bilang Anda punya akun, rupiah Anda jadi emas? Oke deh. Setiap Anda bertransaksi tarik tunai di semua ATM maupun berbelanja di merchant yang tergabung dari jaringan GPN melalui mesin edisi, artinya Anda menjual emas. Ya, karena saldo Anda tercatat dalam berapa gram emas ya, gitulah kira-kira. Setiap hari aset emas Anda akan naik turun sesuai dengan naik turunnya harga emas dunia. Jadi di mana bisa bilang ini anti inflasi? Ya kalau emas naik atau turun ya artinya salah satunya terpengaruh oleh inflasi kan. Nah ini bahasa marketingnya kurang pintar menurut saya, mohon maaf ya. Bersama dinaran, rupiah Anda kini memiliki underlying emas. Nggak tepat juga. Dari mana sih orang Anda taruh rupiah terus jadi emas? Kenapa Anda bisa bilang rupiah Anda memiliki underlying emas? Ya kan rupiah Anda sudah ditukarkan jadi emas. Jadi ini agak ngaco gitu menurut saya ya. Ada 3 fitur, ini salah ketik ya, yang ditawarkan. Yaitu beli emas, jual emas, dan beri emas. Mungkin beri ke orang lain kali ya. Adapun harga emas hari ini jika nasabah membeli emas di dinaran.id sebesar 955.000 per gram. Waktu itu ya. Sedangkan jual kembali 910.000 per gram. Artinya kalau Anda taruh uang 955.000 pada hari itu yang pada saat ini berita dibuat, kemudian Anda belanja, Anda nggak bisa dapat 955.000 dong, karena Anda kan jual emas Anda 910.000. Dari mana Anda bisa untung? Oke? Apalagi kalau emasnya besok turun. Bagaimana bisa bilang ini investasi yang menguntungkan? Oke deh. Soal harga, Kontan mengecek di situs e-commerce yang juga menjual emas atau nabung emas. Jadi dibandingkan gitu waktu itu sama Kontan. Ambil contoh di Tokopedia. Untuk harga emas Sabtu pada tanggal 23 Mei pada saat artikel ini ditulis, harga belinya lebih murah, 852.000, sedangkan harga jual kembali 813.610 rupiah. Artinya harga emas di dinaran kalau Anda beli lebih mahal. Lah kalau Anda memang mau beli emas, kenapa beli emas di tempat yang beli lebih mahal dong? Oke deh, nanti bisa Anda narik tunai ya, tapi dasarnya sudah beli emas yang mahal kan sebenarnya nggak menguntungkan gitu ya. Kemudian Kontan sudah menghubungi manajemen dinaran, namun sampai sekarang belum terjawab soal jual beli emas dan kartu yang bisa menarik uang tunai di ATM. Ya dong, perlu dicek. Anda punya izin bank nggak sehingga bisa mengeluarkan kartu ATM? Kan harus punya izin bank gitu. Anda beroperasi sebagai bank nggak? Kan gitu ya. Kira-kira itu kalau pendapat saya. Kalau saja di bulan Mei itu channel saya sudah ada, ya saya akan komentar yang sama. Oke? Tapi sudahlah, ini kan mereview yang sudah sejarah. Menarik. Kenapa? Saya banyak diminta, baru sekarang saya sempat ya mereview ini. Kemudian, 1 tahun kemudian, 1 tahun lebih lah, itu kan diluncurkan Mei 2020. Ini ada kayak seperti surat pembaca lah di Kompasiana 2 Agustus 2021. Ya, di sini judulnya Dinaran, aplikasi ilegal Mardigu Wowik yang tak pernah jujur. Dinaran penipuan, tanda tanya. Oke? Nah, di sini dia kasih contoh situs Dinaran yang ketika diakses dibilang sedang pemeliharaan jaringan, ya. Dia kasih coretan ilegal. Nah, nanti kita lihat kenapa dia berani tulis ilegal. Nah, di sini orangnya bilang, saya menulis ini dengan geram. Ada user Dinaran curhat jika uangnya nyangkut 10 juta di Dinaran yang tak bisa diakses. 10 juta bagi Mardigu bagai kacang, tapi bagi user ini pastilah sangat berharga katanya. Apalagi jika ia sedang membutuhkan uangnya saat ini. Saat ini Dinaran diblokir karena tidak memiliki izin resmi. Gila ya,
Ternyata Dinaran itu waktu di launching 20 Mei 2020 enggak ada izin. Berani dia. Hebat ya, dan terus diblokir nih di tahun 2021. Ntar kita lihat lagi ya beritanya mengenai pemblokiran. Jika ingin melihat penjual yang tak jujur dan bermasalah, lihatlah Dinaran katanya. Aplikasi jualan emas Mardigu Wowik atau yang orang sering sebut Bosman Mardigu Sontoloyo. Penjual seminar yang suka mendongeng, berbohong dan membual. Bukan kata saya loh, saya cuma membacakan. Sejak kemunculannya, Dinaran tidak pernah transparan. Dalam arti kata, transparan memberitahu pelanggan emasnya jenis apa yang dijual. Karena ada emas kan macam-macam. Nanti kita lihat ya, ini menarik. Jika seminggu terakhir Dinaran akhirnya memposting ia jualan emas Antam terbaru, itu masih bermasalah katanya. Kenapa? Dinaran hanya mempostingnya di Instagram. Sebuah media sosial yang bahkan Dinaran official tak tervalidasi di sana, ya. Tak berani pula ia cantumkan di syarat dan ketentuan legal pengguna aplikasi maupun websitenya. Parah katanya. Harusnya disebut gitu ya, bahwa emas yang Anda jual beli adalah emas Antam gitu. Saya bingung juga ya kalau ada orang taruh uang tapi nggak satu gram. Udahlah. Terus dipecahinnya gimana ya? Udahlah. Anda ngerti kan maksud saya ya? Padahal sangat mudah mencantumkan di balik ketentuan legal jika memang berniat baik dari awal. Ia memanfaatkan para pengguna awam dan tak teliti untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual emas tak jelas dengan harga lebih tinggi daripada emas keluaran asli Antam. Jadi maksudnya begini, terakhir kan katanya Dinaran ini mengklaim menjual emas Antam. Padahal harga emas yang dia jual, yang katanya emas Antam itu tetap lebih tinggi dari harga emas Antam itu sendiri. Ya buat apa dong Anda beli emas Antam langsung lebih murah kira-kira gitu ya. Kalau Dinaran lebih mahal. Oke deh. Kemudian lanjut. Ketidakjujuran Dinaran berlanjut bertahun-tahun hingga akhirnya tanggal 21 Juli 2021 Bapepti memblokir Dinaran. Cek sumber di bawah. Nanti kita lihat ya. Aplikasi ilegal dan abal-abal ini ternyata tidak memiliki izin di Indonesia, tapi sudah berani menjual ke masyarakat secara masif. Ya. Hari ini kita lihat Dinaran kembali tak jujur, sudah jelas aplikasi dan websitenya diblokir oleh Kominfo dan Bapepti karena ilegal. Tetapi ia mengaku sedang dalam perbaikan jaringan. Iyalah, kalau sudah diumumkan oleh Bapepti diblokir, ya websitenya pasti nggak bisa diakses karena diblok oleh Kominfo. Tapi dia masih bilang sedang dalam perbaikan jaringan. Dinaran kemudian membohongi masyarakat untuk mengakses kembali website mereka dengan menggunakan VPN. Lah iyalah, sama seperti VTube sudah diblokir pakai VPN. Apa itu VPN? VTube Private Network ya. Mungkin VPN di sini Vinaran Private Network kali ya. Bayangkan ngakunya perbaikan tapi bisa diakses lewat VPN. Nipu banget kan? Ya kalau lagi diperbaikan pakai VPN pun nggak bisa. Ya seperti gini lah, Playboy itu playboy.com diblokir oleh Kominfo. Anda akses nggak bisa, tapi pakai VPN bisa. Nah ini sama, diblokir Anda nggak bisa akses, tapi pakai VPN bisa. Tapi lucu kan, dia bilang sedang dalam perbaikan. Tapi oke deh. Inilah pembodohan yang sangat nyata. Memang akan berhasil kepada follower Mardigu. New Mind, hamba sang penyinyir profesional katanya. Ya, nah menariknya yang soal emas tadi saya komentari sedikit ya. Tadi kan dikatakan akhirnya Dinaran mengaku yang dia jual emas Antam. Padahal emas fisiknya nggak pernah kelihatan. Kalaupun benar itu yang dijual adalah emas Antam, harganya juga ketinggian. Padahal di pasaran ada emas merek lain gitu ya. Yang di bawah Antam juga ada yang harganya lebih murah. Kan kita nggak tahu, benar nggak dia jual emas Antam. Kira-kira gitu. Dia nggak pernah mengeluarkan emas fisiknya. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, lanjut nih ya. Nah, di sini katanya, akhir kata, mari kita lawan segala jenis penipuan dan pembodohan. Ya, uang keringat yang Anda hasilkan bukan untuk Anda beri gratis kepada para penipu di luar sana. Dinaran tak lebih dari aplikasi penghisap keringat yang sangat kampret dan wajib di-uninstall menurut saya. Dinaran penipuan? Tanda tanya. Nah, sumbernya Anda bisa lihat bapepti.go.id, siaran pers
detail garis miring 8243. Nanti kita lihat lagi lah, ada di berita beberapa media massa. Oke? Nah, di sini kita lihat di 24 Juli 2021 ada berita tak berizin Binomo, Instaforex hingga dinaran milik Mardigu Wowik Prasantyo diblokir Bapepti karena nggak punya izin, ya kan? Nah, kemudian si CNBC juga di Juli 2021 juga memberitakan yang sama. Ini daftar investasi ilegal terbaru yang ditutup Bapepti, ya. Ya, kita lihat aja nih dua pertama ya. Yang satu 247 profitable FX trading. Yang nomor 2 active trades, ya. Lanjut. Kemudian nomor 3 A-Markets, nomor 4 juga A-Markets, nomor 5 Aksi, nomor 6 BFX Rebate, nomor 7 Binomo. Nah, ini langsung nih 107 karena banyak yang diblokir. Dinaran. Jadi Dinaran di bulan Juli tahun 2021 sudah diblokir. Jadi kalau masih ada yang nanya, Pak gimana bahas Dinaran? Nah, ini sudah lama sebenarnya, sudah 1 tahun lebih yang lalu diblokir. Ya, jadi jangan nanya-nanya lagi saya Dinaran itu bagaimana, Pak. Nah, apa yang menarik, apa yang bisa kita petik di sini? Pertama, saya bahas mengenai Santara yang bermasalah. Tapi, ya saya nggak bilang itu penipuan. Kan orang nanya, ini penipuan? Ya, sudah saya bahas, Anda bisa simpulkan sendiri. Kemudian, Cyronium yang kemarin, token kripto yang katanya untuk UMKM juga. Sampai sekarang nggak kedengaran beritanya. Ya, bagaimana itu Cyronium? Orang yang sudah beli gimana kalau mau jual? Nggak jelas. Kalau Dinaran jelas, ini sudah diblokir oleh Bapepti. Jadi intinya adalah, kalau Anda belanja atau beli apapun, investasi apapun, misalnya, sewaktu-waktu nanti si Chandra Teja ini mengeluarkan sebuah investasi. Anda jangan langsung percaya sama saya. Oh, kalau Pak Chandra yang keluarin, saya percaya deh. Oh, jangan. Jangan percaya sama siapapun sampai Anda melakukan research versi Anda sendiri. Enggak ada jaminan. Kalau nanti sewaktu-waktu saya bicara sesuatu, mungkin saja ya, mungkin. Saya menawarkan suatu aplikasi trading atau aplikasi apa gitu ya. Oh, kalau Pak Chandra yang nawarin tuh, udah deh, pasti benar. Itu salah. Anda membeli suatu produk investasi, ya bisa juga sih ya kalau Anda melihat sosok yang memperkenalkannya. Tapi kalau sosok ini sudah mempromosikan produk yang berkali-kali nggak jelas gitu ya, Anda patut mempertanyakan. Saya lagi menunggu power bank dari Mardigu, ya, yang katanya akan di-launching tanggal 10. Besok. Iya, power bank besok katanya akan di-launching di Solo. Nah, saya menunggu ini produknya. Katanya bisa membangkitkan listrik 1300 sampai 3300 watt. Yang mana kalau itu di-launching dia akan bye-bye, dia nggak akan pakai PLN. Menarik sih ya, kalau produknya bagus, saya mau beli juga gitu. Saya beli 2 atau 3 dah buat di rumah saya. Saya juga mau putusin nih PLN saya. Cuman saya lagi bingung nih, kalau power bank saya beli dari Mardigu, kalau power banknya low bat gitu ya, saya ngecasnya pakai apa? Ke hidung saya? Apa kemana ya? Kan udah bye-bye sama PLN. Tapi ada yang bilang juga, salah apa itu beritanya? Bukan power bank katanya. Itu power generator katanya. Ya udahlah, kita lihat besok ya, launching dari power bank atau power generatornya Bosman Mardigu Sontoloyo ini. Kalau memang bagus, kenapa enggak kita beli gitu ya? Ya kita coba, bener nggak nih bisa membangkitkan listrik sampai 3300? Kalau iya, saya mau beli 2 atau 3 deh buat di rumah saya gitu ya. Ya belum tentu saya mau bye-bye sama PLN, tapi setidaknya buat cadangan kalau mati lampu, kan lumayan ya kan? Jadi kita tunggu deh launchingnya produknya Mardigu yang dia sudah siarkan di Twitter, meskipun dia take down, nggak tahu kenapa di take down gitu ya. Kalau memang itu bagus, kenapa di take down? Saya juga bingung. Makanya saya tunggu besok deh ketika dia launching di Solo katanya ya. Nah, saya ada teman di Solo, nanti saya titip lah sama teman saya di Solo, suruh beliin 3 deh. Ya, saya mau pakai gitu ya.
Oke deh, itu saja bahasan saya mengenai Dinaran yang jelas sudah diblokir oleh Bapepti karena tidak punya izin. Dan besok saya akan tunggu launchingnya produk Bosman Mardigu Sontoloyo yang terbaru, yaitu power bank. Atau mungkin power generator, saya nggak jelas lah. Karena saya nggak baca cuitannya di Twitter ya. Meskipun sudah ada beberapa yang menyimpannya katanya. Saya akan cari ya. Nanti saya bahas ya mengenai power bank atau power generatornya Bosman Mardigu Sontoloyo ini. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.